Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 33, Kebingungan. Hua. Cahaya pedang berdarah yang menyilaukan langsung menyapu. Niat membunuh mulai muncul dan meningkat. Gerakan pembunuh pedang. Bai Chong langsung berdiri, terpana oleh cahaya pedang berdarah yang menyilaukan ini, dan berkata, gerakan kedua dari seni pedang tak berwujud, gerakan pembunuh pedang. Dia berhasil menggunakannya dengan baik. Gerakan pembunuh pedang. Sui Hansin juga terkejut dengan ini, tampaknya mengetahui prestise seni pedang tak berwujud kedua, gerakan pembunuh pedang. Sui Hansin, cepatlah. Bantu muridmu, kata Bai Chong. Sui Hansin menundukkan pandangannya sedikit, menatap dua pedang cahaya yang hampir bertabrakan di arena dan mendesah frustrasi. Dia bergerak cepat. Dentang. Setelah bertabrakan satu sama lain di arena, kedua cahaya pedang yang mengerikan itu langsung menjadi saksi kemenangan dan kekalahan. Apa? Yemo, dengan mata terbuka lebar, merasa agak sulit untuk percaya bahwa serangan terkuat, dengan seluruh kekuatannya, telah sepenuhnya dikalahkan tanpa perlawanan apapun. Kemudian cahaya pedang berdarah yang menyilaukan, masih memusatkan seluruh kekuatannya, menebas lurus ke arahnya. Krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya segera menyelimutinya. Sosok Sui Hansin tiba-tiba melintas di depannya pada detik terakhir, dan cahaya pedang berdarah menghilang hanya dengan lambaian tangan. Hanya keheningan total yang tersisa di arena. Yemo menggertakkan giginya, menatap tajam ke arah Jian Wushuang, hatinya penuh dengan keengganan. Ia menerima kekalahan ini dengan enggan dan tak berdaya. Bagaimanapun, ia tahu dengan jelas bahwa ia akan mati jika guru besarnya tidak membantunya. Pukulan pedang yang mengerikan seperti itu dapat dengan mudah mencabik-cabik tubuhnya. Pada saat ini, Jian Wushuang menatap Yemo. Dia menderita kesakitan luar biasa karena menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa. Bahkan wajahnya tampak sangat ganas. Jurus ini jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dibayangkannya. Jurus ini mencapai batas ekstrim hanya dalam waktu singkat. BZZZZ, jurus rahasia pemakan jiwa berhenti tiba-tiba, dan aura yang membumbung tinggi di sekitar Jian Wushuang memudar dengan cepat, bahkan hingga tingkat yang tidak dapat diabaikan. Jian Wushuang tidak bisa lebih lemah lagi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sebaliknya, tekadnya yang kuat adalah sumber dari ketenangannya. Ketika dia mengangkat matanya, pedang pembunuh tiga di tangannya mengarah tepat ke Sui Hansin. Tidak yakin. Kalau begitu lawan saja. Esensi pedang yang meningkat tiba-tiba meletus. Momen inilah yang membuat seluruh penonton di lapangan latihan terkesan. Mereka semua melihat betapa lemahnya Jian Wushuang, namun semangat juang dan esensi pedang di sekelilingnya tidak pernah pudar. Kulit Sui Hansin pucat dan dingin, dia sudah diliputi ketidakberdayaan. Melawan. Bagaimana ini mungkin? Karena hal itu bermula dari konflik antara Jian Wushuang dan Jian Menger, Yemo telah membantu Jian Menger yang kalah, yang terlalu berlebihan. Dugaan pertarungan kedua tidak hanya berlebihan tetapi juga sangat tidak tahu malu. Sebagai salah satu tetua sekte pedang Tianyuan dan ahli di puncak alam inti emas, Sui Hansin masih memiliki kesantunan dan harga diri. Menger. Sui Hansin melirik Jian Menger dengan wajah pucat dan ekspresi tercengang. Dia berkata, kamu tidak punya pilihan selain berkultivasi bersamaku di sekte pedang Tianyuan mulai sekarang, dan dilarang keluar selama 3 tahun, di mana aku akan segera mengajarimu semua keterampilanku. Tiba-tiba Jian Menger tercengang, menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Namun kemudian dia berkata dengan hormat, ya, sambil menganggukkan kepalanya. Jian Wushuang. Sui Hansin menatap Jian Wushuang dengan dingin. Kau menang hari ini. Itu hanya menunjukkan bahwa ada beberapa keterbatasan dalam mengajar muridku, bukan karena kekurangan beberapa murid yang lebih luar biasa di sekte pedang Tianyuanku. Dalam 3 tahun kita akan menyaksikan persaingan lain antara kau dan Menger. Kompetisi lagi dalam 3 tahun. Senyum licik perlahan muncul di sudut mulut Jian Wushuang. Dia menatap Jian Menger dari atas ke bawah, lalu mencibir dalam diam. Jian Wushuang sendiri sangat menyadari hal itu. Jian Menger telah dikalahkan oleh seseorang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertanding. Bagaimanapun, jarak di antara mereka pasti akan semakin lebar karena apa yang telah ia kembangkan adalah keterampilan penciptaan surgawi. Sambil berputar tanpa suara seolah-olah Jian Menger tidak memiliki kehadiran apapun, dia berjalan menuruni tangga perlahan-lahan. Kapanpun. Ucapan dingin keluar dari Jian Wushuang, bergema di seluruh lapangan latihan. Semua orang fokus pada langkah kaki berat di bawah seolah-olah setiap langkah sangat sulit. Semua orang bisa merasakan bagaimana esensi pedang yang ada tumbuh semakin kuat dengan setiap langkah. Saat ini, dari sudut pandang penonton, Jian Wushuang secara spontan dianugerahi sesuatu yang aneh. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa itu sebenarnya. Saat sosok Jian Wushuang perlahan menghilang dari pandangan mereka, mereka semua terkesima dengan esensi pedang yang melonjak kuat. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan.
Di salah satu lantai teratas menara arena, 4 sosok berdiri diam. Keempat senior itu tampak sangat tua. Pemimpin berambut abu-abu itu mengenakan jubah panjang. 4 tetua agung Paviliun Pedang. Pemimpin senior dengan jubah panjang adalah Penatua Hong yang mengesankan. Pada hari yang kritis seperti itu, saat yang menentukan bagi Paviliun Pedang, Jian Wushuang tidak mengecewakan 4 tetua, bahkan tumbuh cukup untuk menciptakan keajaiban. Dia telah mengalahkan Jian Menger hanya dengan 2 bulan kultivasi. Pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya itu pasti merupakan kejutan besar di Paviliun Pedang, bahkan bagi keempat orang ini. Namun, 4 tetua, berdiri diam, lebih tertekan dari sebelumnya. Kekhawatiran yang mendalam, bukannya kegembiraan, muncul di wajah pucat mereka. Dengan suara pelan, salah satu tetua berkata, "Saudaraku, saya kira kamu melihatnya." Sambil mengangguk, tetua Hong memusatkan perhatiannya pada punggung Jian Wushuang, tatapannya tak pernah lepas dari punggung Jian Wushuang. Meskipun lelah secara fisik dan mental, dia tetap berdiri tegak dan tegang. Esensi pedang melonjak ke atas, tetapi tidak pernah menghilang. Kebangkitan jiwa pedang, sama seperti Master Paviliun kita. Benar sekali. Begitu mereka mendengar kebangkitan jiwa pedang, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi penuh hormat dan sungguh-sungguh. Sementara itu, Penatua Hong menatap langit yang luas dan bertanya-tanya bagaimana hari yang sebelumnya cerah kini menunjukkan sedikit kegelapan. Penatua Hong mengangkat tangannya, menutupi alam semesta di atas, dan perlahan berkata, "Oh, ini akan berubah."